Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang epidemiologi penyakit hipertensi. Di sini ada anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Mudrik Susada, yang kedua ada Anggraini Eka Pratura, dan saya sendiri Nani Rusida Izati. Etiologi penyakit hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan darah di atas normal, dan hal ini ditunjukkan oleh angka sistolik dan angka diastolik pada pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat ukur. Dan hipertensi mempunyai gejala penyakit yang ditandai oleh peningkatan tekanan darah seperti tadi dalam jangka waktu yang panjang dan dapat merusak organ target tertentu seperti otak, ginjal, retina, jantung, pembesaran ventrikel kiri atau bilik kiri, gagal jantung kronik, kerusakan retina mata, atau bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Untuk penyakit hipertensi memiliki dua tipe klasifikasi, yaitu tipe yang pertama adalah tipe hipertensi primer. Adalah suatu kondisi di mana tekanan darah tinggi terjadi akibat adanya dampak dari gaya hidup seseorang atau berasal dari faktor lingkungan. Biasanya ini disebabkan oleh adanya gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok atau mengkonsumsi makanan beralkohol, atau bisa juga karena pola makan yang tidak sehat. Untuk hipertensi yang tipe klasifikasi yang kedua adalah hipertensi sekunder. Di sini adalah suatu kondisi di mana meningkatnya tekanan darah yang disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti adanya penyakit gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan yang disebabkan oleh hormon tubuh. Di sini ada klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee of Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, yaitu tekanan darah yang normal pada sistolik itu kurang dari 120 dan diastoliknya itu kurang dari 80. Untuk prahipertensi yaitu sistolik di antara 120 sampai 139 dan diastoliknya berkisar antara 80 sampai 89. Untuk hipertensi tipe 1 yaitu sistolik yang berada pada 140 sampai 159 dan diastolik berada pada 90 sampai 99. Untuk hipertensi tipe 2 yaitu bisa 60 lebih atau 100 lebih pada diastolik. Berikut juga ada faktor resiko penyakit hipertensi, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Untuk faktor genetik ini biasanya dikaitkan oleh faktor keturunan, yaitu orang yang memiliki orang tuanya memiliki riwayat hipertensi sebelumnya itu mempunyai 2 kali resiko lebih besar terkena penyakit hipertensi. Yang kedua ada umur. Biasanya umur 50 ke atas itu bisa menyebabkan resiko lebih besar terkena hipertensi karena peningkatan umur akan menyebabkan beberapa faktor fisiologis. Pengaturan tekanan darah pada usia lanjut juga berkurang sensitivitasnya. Ada pula jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi itu pada usia yang muda. Sedangkan untuk wanita biasanya resiko rentan untuk memiliki penyakit hipertensi itu berada di atas umur 50 tahun. Ada juga obesitas, yaitu orang dengan berat badan berlebih akan rentan terkena hipertensi. Dan nutrisi. Di sini nutrisi di sini adalah garam yang merupakan faktor yang sangat penting dalam patogenesis hipertensi. Ada juga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol.
Kriteria resiko hipertensi yaitu yang pertama, untuk resiko rendah apabila mulai dari anamnesia, pemeriksaan fisik, identifikasi faktor risiko, dan jika memungkinkan pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya nilai atau hasil pemeriksaan yang tidak mengkhawatirkan atau dalam batas normal, namun menunjukkan gejala dini untuk penyakit hipertensi tersebut. Untuk yang resiko tinggi, yaitu masuk dalam kriteria risiko tinggi dan adalah pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan nilai di atas normal dalam keadaan fisik yang mengkhawatirkan. Di sini juga terdapat pencegahan untuk penyakit hipertensi sendiri, yaitu yang pertama, mengukur tensi secara teratur untuk mengetahui atau supaya mengetahui agar tidak terjadinya lonjakan tekanan darah. Yang kedua adalah menurunkan berat badan pada obesitas atau kegemukan. Kemudian ada membatasi konsumsi garam dapur, karena pada garam dapur tersebut terdapat natrium yang dapat menimbulkan atau memiliki efek untuk penyakit hipertensi sendiri. Kemudian ada untuk menghentikan konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, melakukan olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian diet yang rendah lemak jenuh khususnya, menghindari stres, memberikan kalium dalam bentuk makanan seperti sayur dan buah-buahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, tentu saja masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.